Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi. Kita berdiskusi untuk perbaikan negeri, membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Para narasumber visi negarawan duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita untuk malam hari ini? Berikut rangkumannya untuk Anda. Kasus pelanggaran etika Firly Bahuri semoga menjadi titik nadir kemerosotan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam periode jabatan yang sama, Firly menjadi pimpinan KPK kedua yang tersandung kasus pelanggaran etika. Sebagai pensiunan Jenderal Polisi berbintang 3, Firly mestinya paham betul bahwa meruah lembaga penegak hukum ditentukan oleh perilaku anggotanya dan terutama tindak tanduk pimpinannya. Sudah sejak lama, masyarakat menyoroti buruknya moralitas pimpinan KPK, terutama sejak drama pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar yang akhirnya berakhir hambar. Lili mundur di tengah persidangan, sehingga Dewan Pengawas menyatakan sidang etik tidak dapat dilanjutkan. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu hasil gerakan reformasi. Walau pemberantasan KKN menjadi agenda utama reformasi 98, kepercayaan masyarakat terhadap polisi dan kejaksaan sangat rendah. Presiden Habibie pun menerbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor dan membentuk Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara. Namun pemberantasan korupsi masih maju mundur dan sering masuk angin saat berhadapan dengan kasus kelas kakap. Pada 2022, Presiden Megawati menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 sebagai payung hukum lahirnya KPK. Sejak lahir, sepak terjang KPK memang berbeda dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya. KPK tidak pilih kasih dalam menetapkan tersangka, walau berstatus besan presiden yang tengah berkuasa. Bila pimpinan lembaga tinggi negara perilakunya justru terbukti niretika, bagaimana dengan integritas birokrasi di bawahnya? Harvard Business School menyatakan, pemimpin menjadi faktor penentu budaya organisasi, mempengaruhi sikap, norma, dan nilai setiap individu di bawahnya. Barangkali bangsa ini sudah semakin jauh melakukan deviasi, mundur, bahkan bertolak belakang dari cita-cita proklamasi kemerdekaan yang kita miliki. Kita mengambil pilihan yang terakhir ini. Kita sadar sesadar-sadarnya. Kita ingin bersikap lebih aktif, bahwasanya interaksi sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari saat ini adalah interaksi sosial masyarakat yang sebagian besar sudah bersikap skeptisme. Sebagian masyarakat yang sudah barangkali tidak ingin lagi terlibat dalam pergulatan untuk membangun suatu spirit semangat kebersamaan, membangun masa depan bangsa ini. Masyarakat kita sudah mulai lelah. Masyarakat kita sudah terjebak pada sikap apatisme. Masyarakat kita sudah berpikir bahwasanya kepentingan keseharian yang terasa amat berat sudah tidak mampu lagi untuk memberikan sebuah kontribusi cara berpikir yang jauh lebih optimal. Sekolah Kepemimpinan Universitas Harvard mengajarkan, pemimpin beretika membuat keputusan atas dasar kemaslahatan, bukan untuk kepentingan pribadi atau pertimbangan untung rugi. Pemimpin beretika harus akuntabel, bersikap melayani, jujur, dan adil. Panitia seleksi kini tengah bekerja menyaring calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Terdapat 318 orang yang melamar sebagai pimpinan KPK dan 207 pelamar Dewas KPK. Di antara pendaftar menyelip 2 nama petahana, yaitu Nurul Gufron dan Johannes Tanak.
Ada pula nama pejabat KPK Pahala Nainggolan dan sejumlah mantan pegawai yang pernah tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Etika kepemimpinan menurut Immanuel Kant adalah melakukan hanya yang benar dan menghindari yang salah sesuai tugas batin. Pemimpin beretika menurut Kant mempertimbangkan dampak perbuatannya terhadap orang lain. Senada, John Rawls mendorong pemimpin untuk bersikap imparsial dan tidak melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan orang dan kelompok tertentu dalam masyarakat. Pemirsa, kualitas kepemimpinan telah menjadi perhatian para filsuf dunia. Socrates misalnya menyatakan bahwa etika seseorang saat berkuasa mencerminkan karakter aslinya. KPK lahir saat lembaga penegak hukum lain krisis kepercayaan. Namun 20 tahun kemudian, dua pimpinannya justru melakukan bermacam pelanggaran. Jejak pendapat lembaga survei Indonesia menunjukkan pada April 2024, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK terendah dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya. Pembentukan KPK mencontoh pada keberhasilan ICAC Hong Kong. Dalam tempo 30 tahun, ICAC membuat Hong Kong menjadi negara terbersih kedua di Asia. Iklim bebas korupsi akhirnya membuat Hong Kong menarik sebagai tujuan investasi. Saat mengunjungi KPK di 2012 silam, mantan pimpinan ICAC Bertrand Spiegel mengingatkan bahwa sukses KPK tergantung pada dukungan publik. Namun, perilaku menyimpang pimpinan KPK membuat kepercayaan publik kini merosot. Filsafat moral Immanuel Kant mengajarkan agar dapat bekerja efektif, seorang pemimpin harus memberi teladan tentang perilaku dan praktek etis. Kant menyatakan kecerdasan, ketekunan, dan keberanian adalah karunia Tuhan yang justru dapat berakibat buruk bila karakter pemiliknya tidak baik. Menegakkan muruah pemberantasan rasuah adalah tema diskusi kita untuk pekan ini, dan kita akan berbincang langsung bersama narasumber yang telah hadir di Studio Metro TV. Ada Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, Profesor Dr. Muji Sutrisno. Selamat malam Prof. Muji, apa kabarnya malam hari ini Prof? Baik. Baik, kita juga akan berdiskusi bersama Guru Besar Ilmu Hukum UI, Profesor Dr. Sulistiowati Irianto. Selamat malam, Prof. Sulis, apa kabarnya? Terima kasih telah hadir di Studio Metro TV. Dan juga akan bergabung dalam diskusi kita untuk malam hari ini, Ketua Institut Harkat Negeri, Bapak Sudirman Said. Selamat malam, Pak Sudirman. Selamat malam, terima kasih telah hadir di Studio Metro TV. Dan Prof. dan juga Pak Sudirman, kita akan berbincang mengenai tema diskusi kita untuk pekan ini. Tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.